Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang binasa, manusia yang rugi di dunia ini, Allah berikan 4 konsepnya. Yang pertama, amanu, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, tawasobil haq, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran. Yang keempat, tawasobil sabar, saling wasiat mewasiati, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus takmir masjid apa Pak? Masjid Taqwa di BI ini ya, beserta jajarannya yang dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah, para ulama, para asatid, para sesepuh, bahkan Masya Allah tamu agung ini Bapak Barhamni dari Sungai Alang bersama rombongan. Masya Allah, beliau baru pulang dari Jakarta jadi menggelorakan semangat perubahan untuk Indonesia. Mudah-mudahan di sini ikut juga ya, ikut Pak, gelorakan perubahan Indonesia harus berubah Insya Allah. Siap ya jamaah di sini? Siap? Kok cuma 3 yang jawab ini? Siap? Agak keras. Siap? Takbir. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi hamba-hamba Allah yang berfikir, yaitu ulul albab. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bertafakkur, melakukan, memikirkan, merenungkan dan penciptaan langit dan bumi dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ya. Seraya terucap dalam ucapannya itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia kau ciptakan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka, dari azab api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini kita dipacu oleh Allah untuk senantiasa melakukan ibadah tafakkur, merenungkan, ya kan? Ibadah tafakkur. Selama ini kita yang sering kita lakukan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang sering kita kerjakan, kita sholat 5 waktu, ya kan? Puasa, ya kan? Saum, ya kan? Ibadah-ibadah mahdhah yang sering kita kerjakan. Tapi ini surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini kita diarahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah tafakkur. Ini dampaknya lebih dahsyat. Contoh ini, Pak. Kalau kita melakukan ibadah tafakkur, bagaimana supaya kita cepat sekali bersyukur kepada Allah, ya kan? Karena dalam surah Ibrahim ayat 7 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. Coba kalau kita datang ke rumah sakit, kita datang ke IGD. Apa kalau di sini nyebutnya? UGD apa IGD? Unit gawat darurat, iya kan? Atau instalasi gawat darurat. Bapak Ibu coba persis di pintu atau di sebelahnya pintu UGD, unit gawat darurat. Tiap hitungan menit, hitungan jam, pasti Bapak Ibu akan melihat ada orang yang kecelakaan, ada yang kepalanya pecah, ada yang tangannya putus, dan banyak sekali. Dari situlah cepat sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kesehatan, Engkau beri nikmat berupa kesehatan ya Allah. Cepat gitu, Pak. Ya kan? Nggak usah lama-lama. 2 jam cukup, saya kira 1 jam aja cukup. Bapak Ibu di sebelahnya pintu gawat darurat ini. Dari situlah nikmatnya kesehatan yang diberikan oleh Allah itu, kita cepat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Contoh lagi, ada Menteri BUMN dulu itu, Pak Dahlan Iskan. Itu Pak Dahlan Iskan, itu menteri. Nah, ternyata setelah diperiksa, ya,
pembuluh darahnya ada kerusakan sepanjang 50 cm. Pembuluh darahnya itu 50 cm rusak, wajib dioperasi kemudian diganti. Akhirnya dia berangkat ke sebuah rumah sakit di Cina. Ternyata harganya 50 cm, pembuluh darah 50 cm itu harganya 500 juta rupiah. Terus ketika kita melakukan tafakur, perenungan, berarti kalau 1 sen itu tadi kan setengah senti 500 juta, berarti kalau 1 senti 1 miliar. 1 miliar. Ya Allah. Ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita itu, ya kan, mulai dari kepala sampai telapak kaki itu kalau dihitung panjangnya pembuluh darah kita, terus dikalikan 1 miliar, gitu ya kan, dikalikan 1 miliar, ya kan. Jadi ternyata panjangnya itu 200 meter kalau tidak salah. Berarti 200 meter kali 1 miliar, 200 triliun Allah nitipkan. Itu baru pembuluh darah. Mulai dari kepala sampai kaki. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat. Ini baru pembuluh darah, belum mata, belum oksigen. Itu coba kita bangun tidur, kita keluar rumah, alhamdulillah kita bisa menghirup oksigen dan nitrogen. Itu Pak, Bu, kalau umpama kita itu diminta sama Allah, gitu ya, diminta sama Allah, suruh bayar tiap bulan, gitu ya. Itu kalau dihitung, ya kan, dihitung setiap 1 bulan kali harganya oksigen nitrogen sekarang dengan kebutuhan kita selama 1 bulan, itu kalau kita ditagih sama Allah per bulannya 5,5 miliar rupiah. Kira-kira mampu enggak kita bayar? Per bulan 5,5 miliar rupiah, mampu enggak? Orang kaya pun enggak akan mampu. Tapi alhamdulillah ya Allah, Engkau beri gratis. Setiap hari kita bangun tidur, ya kan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa menghirup oksigen dan nitrogen gratis. Alhamdulillah. Makanya kalau kita menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu kita menghitungnya, ya kan? Makanya ketika ada seorang sahabat Rasulullah, namanya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang punya nilai fadilah, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah, jangan kamu menghitung-hitungnya. Nah, kalau kita ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak mampu kita. Besar sekali nikmat Allah yang diberikan pada kita. Makanya kalau kita nggak bersyukur itu kebangetan, ya kan? Apa kalau bahasa saya itu kebangetan, kalau di BA apa itu Pak? Keterlaluan, terlalu, gitu. Ya kan? Terlalu, gitu. Kalau tidak bersyukur itu terlalu, gitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah nikmat-nikmat Allah. Sampai akhirnya sahabat ini tadi, ya, namanya Thauban radhiyallahu an.
Jadi dijawab oleh Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Ini dimatikan aja. Nah, sudah. Ya. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah bagaimana Rasulullah mengarahkan pada sahabatnya untuk istiqomah. Jangan kalian menghitung-hitung. Tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Istiqomah. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak untuk melakukan perjalanan. Tapi nggak akan saya tarik. Gratis ini, Pak. Ya, perjalanan gratis. Jadi bapak, ibu kalau keluar dari masjid ini, nengok ke atas, itu baru langit pertama. Ternyata setelah langit pertama, kata Allah dan Rasulnya, ada langit kedua di atasnya, ada langit ketiga, ada langit keempat, ada langit kelima, keenam, ketujuh. Al-ulu wal irtifa, tinggi dan di atas sana baru arsy, tempat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Toha ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu istiwanya, tempat istiwanya di arsy. Itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak untuk berjalan menuju langit pertama. Tapi cukup di sini aja, cukup duduk aja, nggak usah ikut terbang, ya kan? Cukup duduk di sini aja. Ini perjalanan fantastis. Untuk menemukan jati diri kita sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai manusia yang lemah. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus tawaddu, tadarru, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lemah, tempatnya khilaf dan dosa. Selama kita menjadi manusia pasti punya dosa. Benar, Pak? Selama kita menjadi manusia pasti punya dosa. Yang maksum hanya satu, Rasulullah SAW. Itu prinsip kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah perjalanan super cepat dengan kelipatan 10 setiap langkah kita nanti, untuk mengenal jati diri kita dan mengenal ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Dimulai dengan 10 pangkat 0 yang sama dengan 1 meter. Lalu terus bertambah dengan kelipatan 10. Berarti 10 pangkat 1 10 meter, 10 pangkat 2 100 meter, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini perjalanan naik pesawat, ya kan? Sampai batas maksimal imajinasi kita ke alam makrokosmos, ciptaan Allah yang maha besar itu. Selanjutnya kita kembali ke titik awal, kita berjalan dengan kecepatan yang sama menuju alam mikrokosmos. Jadi setelah kita sampai ke langit yang pertama, tapi nggak mampu, Pak, kita. Kemudian kita menembus ke mikrokosmos yang paling kecil, tapi dengan alat super canggih. Dan kita tidak punya alat itu. Alatnya super canggih, ya kan? Nah, bahkan jadi kemudian habis itu kita merenung, sebesar apakah kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bahkan di hadapan alam jagat raya yang maha akbar, maha luas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, selamat jalan. Kita mulai perjalanan kita. Ini saya ngambil contoh bukan di BE, karena ini alatnya di Amerika. Alat yang punya alat ini di Amerika, gitu ya. Jadi ini sebuah rumah di Amerika. Jadi kita mulai dari jarak 1 meter. Jadi rumah ini, jadi sebuah rumah, kemudian kita buka jendela. Di sana ada pohon, ya anggap saja pohon cengkeh, gitu ya. Anggap saja pohon cengkeh. Jadi ini jarak dengan daun-daunan di pohon belakang rumah itu jaraknya 1 meter dengan jendela rumah ini. Ini jarak 1 meter. Ini jarak 10 meter dari rumah tadi itu. Ini di Amerika. Kita mulai perjalanan kita. Akan kita saksikan daun-daun ini semakin mengecil. Kemudian 10⁻², 100 meter. Kita naik 100 meter dari rumah itu tadi, yang ada di Amerika. Pada jarak ini kita dapat saksikan batasnya hutan di belakang rumah itu nampak sekali. Nah ini kita naik pada ketinggian 100 meter. Kita naik lagi 1 kilometer ke atas. Kita lewati dari meter menuju kilometer. Sekarang kita bisa terjun dengan parasut. Semakin kecil rumah yang tadi kita saksikan. Ini 1 kilo ke atas. Sudah nampak sekali, kelihatan pulau ini, hampir mendekati pulau-pulau ini. Naik lagi 10 km ke atas, seluruh kota dapat kita saksikan. Tapi kita tidak bisa melihat rumah yang tadi kita jadikan sebagai contoh. Tidak kelihatan lagi rumah yang kita jadikan contoh. Dari jarak 10 kilo saja sudah rumah tidak kelihatan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini 100 kilo ke atas lagi. Kita terbang ke atas 100 kilo dari darat. Pada ketinggian ini kita bisa saksikan negara-negara bagian Florida, Amerika Serikat. Nampak sekali batas-batas pulau itu, kawasan Florida, Amerika Serikat. Nah, kita naik lagi 1000 kilometer. Inilah pemandangan dari satelit luar angkasa. Pesawat sudah tidak mampu. Kita harus pakai satelit. Nah, ini kita gratis, Pak, tapi yang biayai mereka, gitu ya. Kita gratis. Naik satelit. Ya kan? Ini penambangan dari satelit luar angkasa. Langsung satelit-satelit yang sudah ada di luar angkasa itu memotret dalam ketinggian 1000 kilo. Sudah nampak kawasan Florida, tepian pulau kawasan Florida sudah mulai nampak. Kita naik lagi 10.000 kilometer ke atas. Belahan bumi bagian utara dan sebagian Amerika Selatan dapat kita saksikan. Kita naik lagi ke atas 100.000 kilometer, bumi mulai kelihatan kecil. Nah, kira-kira BE di mana, Pak? BE di mana? Nggak nampak. Ini ketinggian 100.000 kilometer. Bumi sudah mulai kelihatan kecil.
dunia yang sebesar itu nampak kecil kalau kita lihat pada ketinggian 100.000 kilometer. Kita naik lagi 1 juta kilometer, bumi dan orbit bulan. Ini bulannya yang kita lihat malam hari. Ini orbit bulan yang kita lihat malam hari. Apalagi kalau tanggal 15 Komariah, ya kan? Yang kita disunahkan puasa Yaumil Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah itu. Jadi Bapak-bapak, ini kelihatan bulan, buminya sudah semakin kecil dalam ketinggian 1 juta kilometer. Kita naik lagi 10 juta kilometer. Warna biru ini adalah bagian dari orbit bumi. Orbitnya bulan sudah semakin kecil yang melingkari bumi tadi. Bulan yang tiap malam kita saksikan itu semakin kecil tampaknya. Ini dari ketinggian 10 juta kilometer. Kita naik lagi 100 juta kilometer. Ternyata kita melihat ada planet lain selain bumi. Jadi selain bumi ada planet lain, yaitu Venus dan bumi. Nampak enggak bumi? Kelihatan bumi? Sudah kecil sekali. Muncul, kita lihat ada planet Venus. Ternyata ada planet lain, ya, selain bumi, yaitu diberi nama Venus. Naik lagi 1 miliar kilometer. Ternyata muncul, kelihatan ada planet-planet selain bumi, yaitu Merkurius. Ini Venus, Mars, Jupiter. Jadi Jupiter, Mars, bumi, dan Venus. Kita naik lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 miliar kilometer. Pada ketinggian ini kita bisa saksikan sistem tata surya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orbit planet-planet yang mengelilinginya. Inilah tata surya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bergerak sesuai dengan orbitnya, garis edarnya, tanpa ada yang siapa yang mengatur ini? Allahu Akbar. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita naik lagi 100 miliar kilometer. Bisa dilihat dengan satelit. Sistem tata surya kita semakin kelihatan kecil. Dari 7 planet sampai Pluto, 7 planet yang bersama bumi, ini sudah kelihatan kecil. Ini baru 1 tata surya. Masih ada miliaran tata surya yang lain. Allahu Akbar. Itu baru langit pertama. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, itu ars itu, ya kan? Ars itu dipikul oleh malaikat-malaikat pemikul ars. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 8. Surah Al-Mu'min itu sama dengan surah Ghafir, ya kan? Sama saja gitu. Jadi Allah mengabarkan dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 8 itu, ada para malaikat pemikul ars. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah keluarga
di mana suaminya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, masukkanlah ya Allah ke dalam surgamu ya Allah bersama-sama. Jadi ternyata Pak, nanti di surganya Allah, kata Allah dalam surah Al-Mu'min tadi, ada keluarga yang reuni lagi, ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala, suaminya, istrinya, anaknya, cucu-cucunya. Pertanyaan kita, keluarga yang mana yang didoakan oleh para malaikat pemikul arsy? Allah mengabarkan keluarga muslim yang senantiasa mengajak anggota keluarganya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itu keluarga-keluarga muslim yang mengajak anggota keluarganya untuk senantiasa taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Mereka itulah yang dipanjatkan, yang didoakan oleh para pemikul, para malaikat pemikul arsy. Sampai sahabat itu tanya, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Rasulullah, malaikat pemikul arsy, mikul itu di pundak kan berarti, ya kan? Mikul, pemikul arsy, mikulnya di pundak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dari telinga ke pundaknya itu berapa panjangnya? Masya Allah, Rasulullah mendapatkan jawaban otomatis, dapat info dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata Rasulullah, jarak antara telinga dan pundaknya malaikat pemikul arsy itu, tempat istiwanya Allah, ya, itu kata Rasulullah, kalau burung diterbangkan sekarang, diterbangkan itu baru nyampe ke pundaknya, dari telinganya ini baru nyampe ke pundaknya, kata Rasulullah, sepanjang 70 tahun. Kita bisa bayangkan itu Pak, berapa besarnya. Allahu Akbar. Inilah kabar dari Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, naik lagi 1 triliun kilometer. Kita naik lagi 1 triliun kilometer. Ini satelit Pak ini. Ini baru langit pertama, belum langit kedua. Baru langit pertama. Yang kalau kita keluar itu kita lihat, ini langit pertama. Itu kita ketinggian 1 triliun kilometer. Itu matahari kita kini hanya ada bagian kecil. Ini matahari. Ini matahari kelihatan bersinar. Yang kita lihat kalau sudah pagi hari, matahari bersinar, ya kan? Itu besarnya seperti itu. Itu kecil ini, Pak. Kemudian di samping matahari itu miliaran bintang-bintang di langit pertama ini. Saya tanya, 7 planet tadi kelihatan enggak? 7 planet tadi kelihatan enggak? Bumi kelihatan enggak? Apalagi BE. Ini ketinggian 1 triliun kilometer ke atas. Ini belum nyentuh langit pertama. Allahu Akbar. Kita naik lagi Pak, kita diajak naik lagi. Masih kita diajak naik lagi. Bukan lagi triliun kilometer, naik lagi, yaitu 1 tahun cahaya, kecepatan cahaya. Jadi pada jarak 1 tahun cahaya, matahari kita tampak seperti bintang kecil di tengah tata surya. Ini matahari seperti bintang. Padahal kalau kita lihat ketika selesai ba'da syuruk, ya kan, matahari sudah mulai naik, ya Allah, besarnya seperti itu. Tapi kita lihat 1 tahun cahaya sudah seperti bintang. Allahu Akbar, kita diajak naik lagi nih Pak.
10 tahun cahaya. Dari sini kita tidak bisa menyaksikan apapun dalam luas yang tanpa batas. Matahari kelihatan? Tidak nampak. Matahari sudah tidak nampak sama sekali. Apalagi 7 planet itu, apalagi BE, sudah tidak nampak lagi. Ya Allah, kita diajak lagi naik ke atas lagi. 100 tahun cahaya. Tidak ada apapun kecuali galaksi dan nebula. Semburan-semburan seperti semburan gas. Sudah tidak nampak lagi tata surya kita. Jadi seperti galaksi, jadi semburan-semburan gas. Allahu Akbar, kita diajak naik lagi. 1000 tahun cahaya. Pada jarak ini kita mulai perjalanan menuju Milky Way, Bima Sakti, galaksi kita. Jarak 1000 tahun cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, kita diajak lagi naik lagi 10.000 tahun cahaya. Kita lanjutkan perjalanan kita mengarungi Bima Sakti. Tata surya kita sudah tidak kelihatan, ya kan? Tata surya kita tidak kelihatan sudah, apalagi matahari yang sebesar itu tidak kelihatan. Ini sebuah Bima Sakti. Allahu Akbar. Kita diajak naik lagi 100.000 tahun cahaya. Kita mulai sampai batas galaksi Bima Sakti. Ini batas galaksi Bima Sakti yang super besar itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita diajak naik lagi 1 juta tahun cahaya. Pada jarak jauh ini kita dapat saksikan galaksi Bima Sakti, dan ternyata ada galaksi-galaksi yang lain. Ini Pak, ada galaksi-galaksi yang lain. Allahu Akbar. Maha besar ya Allah Engkau ya. Maha akbar Engkau ya Allah. Ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kita diajak naik lagi 10 juta tahun cahaya. Pada jarak ini semua galaksi nampak sangat kecil. Galaksi-galaksi ini di tengah miliaran gugusan galaksi. Hukum Allah ini terus berlanjut dan tidak ada hentinya. Dan kita punya keterbatasan, tidak mampu lagi sudah Pak. Satelitnya sudah tidak mampu lagi. Kita tidak mampu lagi, ini sudah notok sudah. Ini belum langit pertama, belum, ini belum nyentuh. Allahu Akbar. Dari sinilah makanya kenapa kita disuruh ketika kita takjub terhadap ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah, baru kita berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak sia-sia Kau ciptakan semua ini. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita bisa melanjutkan perjalanan ini sampai batas kemampuan imajinasi kita. Tapi kini saatnya kita kembali, karena tidak mampu lagi kita sudah. Manusia itu punya keterbatasan. Ayo kita kembali lagi ke bawah. 10 pangkat 21 kita terus turun ke bawah. 10 pangkat 20, 10 pangkat 19, 10 pangkat 18. Matahari bahkan gugusan galaksi hanya nampak seperti butiran pasir di antara miliaran pasir-pasir di pantai. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Ini kita turun lagi 10 pangkat 17.
Ini tahun cahaya 10 pangkat 16. Kita turun lagi 10 pangkat 15. Kita turun lagi 10 pangkat 14. Sudah mulai nampak tata surya. Kita turun lagi 10 pangkat 13. 7 planet sampai planet Pluto sudah kita saksikan. Kita turun lagi 10 pangkat 12. Sudah mulai. Nah, orbit bulan sudah mulai kita saksikan. Kita turun lagi 10 pangkat 9. Bumi sudah mulai nampak. Turun lagi. Nah, bumi sudah mulai kelihatan 10 pangkat 8. Kita turun lagi. Bumi sudah mulai nampak besar. Kita turun lagi. Kawasan Florida Amerika sudah mulai nampak. Turun lagi. Turun lagi. Nah, batas-batas Kepulauan Florida sudah mulai ini. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, siapakah kita ini? Dari manakah kita berasal? Lalu kemana kita akan menuju? Ini pertanyaan-pertanyaan. Makanya kenapa kita diingatkan oleh Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini agar kita menjadi Abdullah, hambanya Allah. Nah, ini tujuan Allah agar kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian 10 pangkat 3. Untuk apakah kita diciptakan di dunia yang sangat luas ini? Itu tadi. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kita telah berpetualangan ke dunia besar yang amat luas. Mari kita coba menuju dunia kecil hingga batas maksimal kemampuan indera kita. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW memberi wasiat kepada umatnya saat beliau menghadapi sakratul maut? Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, Rasulullah memberikan wasiat terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya apa? Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Jadi Rasulullah memberi wasiat terakhir saat menghadapi sakratul maut. Apa? Kita disuruh menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Ini wasiat dari Rasulullah SAW yang semuanya itu masuk lingkup ibadah. Benar bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Nah, ayo kita masuk ke lingkup yang kecil. Ini tadi jaraknya 1 meter dari jendela rumah ini. Kita mulai dari jarak ini, kita coba, karena 1 meter kan bisa disentuh dengan tangan. Kita skors adzan isya. Ya, monggo silakan adzan isya, baru kita lanjutkan sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sedikit. Kalau tadi kita ke atas, nah sekarang kita mencoba pakai alat mikroskop yang lebih canggih lagi. Jadi yang kita jadikan dasar penelitian kita ini 1 daun, seperti daun di depan kita, di samping kita. Ini 1 daun.
Ini 10 senti. Nampak daun kecil itu kelihatan besar. 10 senti. Jarak 10 senti. Kita bisa lihat urat-urat daun ini kelihatan. Ini jarak 10 senti. Urat-urat daun nampak sekali. 1 sentimeter. Kita sudah bisa melihat struktur daun pada jarak 1 senti. Strukturnya nampak sekali. 1 senti. Kita ke dalam lagi. 1 milimeter. Sel-sel daun sudah mulai nampak pada jarak ini. Sel-sel daunnya. Kita masuk ke dalam lagi 100 mikron. Sel daun sudah bisa dilihat dan kita bisa urai satu demi satu. Ini sel daun. Ini satu daun ini. Kita lihat lagi 10 mikron ke dalam. Perjalanan masuk mengarungi sel daun kita mulai dari sini. Ini satu daun. Kita coba, kita melakukan perjalanan ke dalam daun itu. Ini 1 mikron. Nukleus sel daun sudah mulai nampak. Nukleusnya. Kita masuk lagi 1000 Armstrong. Kita bisa lihat kromosom pada daun ini seperti ini. Seperti ular itu. Ini kromosom di dalam daun itu tadi. 100 Armstrong, rantai DNA sudah mulai kelihatan. Ini 10 Armstrong, blok-blok kromosom sudah dapat diteliti pada jarak ini. Ini baru daun, satu daun itu. 1 Armstrong. Inilah atom-atom karbon yang membentuk dunia kita. Nampak seperti gumpalan asap elektron. Kita bisa bandingkan antara makrokosmos tadi dengan satu daun ini yang lebih kecil lagi. Ini 10 pikometer. Pada miniatur jagat raya ini kita saksikan elektron mengelilingi orbit atom. Jadi yang tadi kita lihat ke atas, terus kita lihat satu daun, itu hampir mirip. Inilah ciptaan Allah berupa satu daun. Allahu Akbar. Ini 1 pikometer. Pada ruang kosong tak berwujud inilah orbit antara nukleus dan elektron. Subhanallah. Allahu Akbar. Di ruang kosong tidak berwujud ini pun campur tangan Allah. Takdir dan kekuasaan Allah tidak pernah lepas. Makanya kalau di BE ini satu daun dari pohon itu jatuh, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Satu daun di BE ini jatuh, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 100 femtometer. Nukleus dari atom bisa kita saksikan pada ukuran sekecil ini. 10 femtometer. Sekarang kita bisa meneliti nukleus dari karbon atom. Ini baru di daun itu tadi. 1 femtometer. Kita telah mendekati sampai pada terkecil kemampuan teknologi manusia untuk meneliti ini proton atau partikel terkecil dari atom. Proton yaitu partikel terkecil dari atom.
Inilah makna sesungguhnya dari darrah. Darrah. Apa ayatnya itu? Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Inilah yang disebut darrah. Jadi lebih kecil dari atom. Ini faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, lebih kecil dari atom, niscaya Allah akan memberikan balasan nanti di yaumil akhir. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, pasti nanti di yaumil akhir akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, kenapa para sahabat Rasulullah SAW begitu semangat supaya tidak menjadi manusia yang khusrin, manusia yang rugi di dunia ini. Kenapa sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, sesungguhnya manusia itu dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wattawassaw bil haq, dan saling wasiat mewasiati tentang kebenaran, wattawassaw bis sabr, saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang binasa, manusia yang rugi di dunia ini, Allah berikan 4 konsepnya. Yang pertama, amanu, beriman, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haq, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran. Yang keempat, tawassaw bis sabr, saling wasiat mewasiati, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Coba kalau kita buka kitab Hayatus Sahabah, Masya Allah, ada sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? Qala as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Ada sahabat lagi datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Padahal pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Qala, kata Rasulullah, imanun billahi wa rasulihi, beriman pada Allah dan Rasulnya, wa hajjan mabrura, haji yang mabrur. Datang lagi sahabat tadi yang sudah saya sampaikan, Thauban radhiyallahu an, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai keutamaan, fadail? Rasulullah berikan jawaban, qala istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat.
wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Satu saat Rasulullah ketemu dengan sahabatnya Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu an. Wahai Abu Darda, maukah kamu aku beritahukan satu aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa dan sedekah? Apa jawaban Abu Darda? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-islah dzatil baini, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Itu pahalanya kata Rasulullah bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat di sisi Allah, bahkan nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa dan sedekah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau sudah dapat busra, berita gembira dari Rasulullah, saya tanya dan tolong dijawab jujur. Yang ngamalkan dengan yang tidak ngamalkan banyak yang mana? Kok lemes ini? Ya tadi kan mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik, itu nilai pahalanya kata Rasulullah bisa menghapus dosa, mengangkat derajat di sisi Allah, nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa dan sedekah. Kira-kira di kawasan BI ini yang ngamalkan dengan yang tidak ngamalkan lebih banyak mana? Pasti lebih banyak yang tidak mengamalkan. Benar enggak? Benar Pak. Coba kalau ada sesama muslim konflik, yang jadi juru damai dengan yang jadi kompor lebih banyak jadi kompor. Benar enggak? Ini jujur saja Pak. Padahal nilai pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Abu Darda, wahai Abu Darda, saya tambah lagi. Bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah, berzikir kepada Allah, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, ba'dal subuh dan ba'dal asar. Apalagi kata Rasulullah memberikan uswah, memberikan contoh ba'dal subuh. Saat kita berzikir, kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah mengabarkan, kalau kita baca sayyidul istighfar ba'dal subuh, siang hari kematian menjemput kita, kata Rasulullah, jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau kita baca sayyidul istighfar ba'dal asar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tolong dijawab dengan jujur, Pak, Bu, ba'dal subuh, ba'dal asar, kira-kira rutin tidak kita baca sayyidul istighfar? Alhamdulillah. Tapi di tempat nun jauh di sana, pegunungan pelosok gunung Pak, itu yang dihafal itu ayatnya apa? Laliyun, lupa. Yang diingat ayatnya lupa. Laliyunnya bahasa Jawa kan, bahasa Jawa bisa Pak ya? Ada yang bisa kan? Laliyun, lupa. Padahal fadilahnya besar. Alhamdulillah,
di Masjid Taqwa ini, Masjid Taqwa BE, Masya Allah jamaahnya, Masya Allah, ba'dal subuh baca Sayyidul Istighfar, ba'dal asar baca Sayyidul Istighfar. Insya Allah semua jamaah akan diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, ada pertanyaan, monggo silakan.